Hari ini kita akan mempelajari pengertian dan sumber dasar akidah Islam. Pertama yang harus kita ketahui adalah apa pengertian akidah secara bahasa. Pengertian akidah secara bahasa. Akidah diambil dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau janji atau hal yang menghubungkan ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sehingga menjadi satu ikatan yang kuat dan sulit dibuka. Dari pengertian akidah secara bahasa bisa kita pahami bahwasanya kita sebagai muslim yang telah mengucapkan janji atau yang telah mengucapkan syahadat kepada Allah, kita harus memiliki keyakinan yang kuat di dalam hati kita. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa merusak, yang bisa menggoda keyakinan kita kepada Allah. Itulah makna akidah secara bahasa yang harus kita terapkan sebagai muslim. Setelah kita memahami pengertian akidah secara bahasa, maka yang kedua, apa yang dimaksud akidah secara istilah? Akidah secara istilah yaitu sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa menjadi tenang, tentram kepada keyakinan itu, serta menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Dari pengertian akidah secara istilah bisa kita pahami bahwasanya kita sebagai muslim yang telah bersyahadat atau mengucapkan janji kepada Allah harus benar-benar yakin, harus mantap dalam hati kita ini tanpa keraguan bahwasanya Allahu Ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Maka setiap muslim yang sudah yakin hatinya, yang sudah mantap hatinya dan bersih dari keraguan, maka akan membuat jiwanya tenang. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akidah secara bahasa dan istilah, maka yang ketiga yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud akidah Islam. Pengertian akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dijadikan pegangan oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Dari pengertian akidah Islam ini, maka kita sebagai muslim harus mengetahui apa saja pokok ajaran agama Islam yang membuat hati kita menjadi mantap dalam beragama Islam. Salah satunya adalah meyakini adanya Allah. Allahu Ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Selain itu kita juga harus meyakini adanya utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad yang Allah utus menjadi uswatun hasanah bagi umat muslim yang menjadi contoh kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita ucapkan dua kalimat syahadat, karena dua kalimat syahadat ini adalah kepercayaan yang pokok dalam agama Islam. Mari kita persiapkan diri, kita tenangkan hati, tenangkan pikiran untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di dunia ini banyak sekali agama, namun hanya satu agama yang benar, yang pantas kita jadikan pedoman hidup, yaitu agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Setelah mempelajari pengertian akidah secara bahasa dan istilah, serta pengertian akidah Islam, saatnya kita mengetahui tentang dasar hukum akidah Islam. Sumber dasar hukum akidah Islam ada dua, Al-Quran dan hadis. Dengan keduanya membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat di dalam dunia ini. Maka dari itu Al-Quran dan hadis ini dikatakan adalah pedoman hidup bagi manusia, karena dengan Al-Quran dan hadis membuat hidup kita menjadi terarah, tidak tersesat. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima la tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasuli, rawahu Ibnu Abdil Bar, yang artinya telah kutinggalkan kepadamu dua pedoman. Jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya, kamu tak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Setelah kita mengetahui sumber dasar hukum akidah Islam, maka kita harus lebih dekat lagi dengan apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dalam ajaran Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dengan Al-Quran, kita tahu bagaimana caranya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita mengetahui apa itu Al-Quran, maka dari itu mari kita baca, kita pahami apa saja yang ada di dalam Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah itu mari kita pahami apa itu hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu ucapan, perbuatan, takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad. Fungsi hadis adalah menjelaskan hal-hal yang masih umum di dalam Al-Quran, dijelaskan secara terperinci agar umat manusia paham maknanya secara detail agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari pengertian dan sumber dasar akidah Islam, maka sudah saatnya kita mengetahui apa tujuan mempelajari akidah Islam.
Tujuan mempelajari akidah Islam yang pertama, memperkuat keyakinan dan kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Yang kedua, memberikan pedoman hidup yang pasti, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan bukan sesuatu. Yang ketiga, menjaga diri kita dari kemusyrikan. Dan yang terakhir, menghindari diri kita dari pengaruh hidup yang sesat, menuju hidup yang terarah, agar kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah kita mempelajari pengertian, sumber dasar, dan tujuan mempelajari akidah Islam, mari kita terapkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, agar hidup kita menjadi lebih terarah.